Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sabar ya, dengar firman Tuhan dulu. Nanti kembali saya akan doain satu-satu. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ada sukacita dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Amin. Amin. Mau dengar firman Tuhan ya. Ketika saudara dengar firman Tuhan, saya minta jangan negative thinking ya, tetapi biarlah saudara positive thinking. Karena saya sendiri yang dapat firman Tuhan ini, pertama saya juga begitu, waduh Tuhan, bagaimana nyampein Tuhan? Ya, tetapi saya mau ajak saudara jangan negative thinking dulu, tetapi positive thinking lah, maka yang terbaik yang akan kau dapatkan dari Tuhan. Ya, kita lihat dulu firman Tuhannya Matius 12 ayat 13. Ya. Matius 12 ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Kita baca dari awal dulu ya, ayat 9, Matius 12 ayat 9. Ya. Di sana dikatakan, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ya, saudara, yang saya mau sampaikan, saya nggak lihat orang Farisi yang bersekongkol membunuh dia, ya. Tetapi yang saya lihat di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, dan Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu, dan ia menurut, dia dengar apa yang Tuhan katakan, dan dia melakukan, di mana ia mengulurkan tangannya kepada Yesus, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ya, hari ini Tuhan juga mau saudara dan saya mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengulurkan tangan kita yang sakit kepada Tuhan, Dia akan memulihkan, Dia akan membuat sehat tanganmu yang sakit, Dia menyembuhkan seperti sedia kala. Ya, saya akan sampaikan, dengar baik-baik pesan Tuhan. Tuhan katakan begini, anak-anakku yang aku kasihi, dengarlah akan sabdaku, dengar, lakukan, kerjakan dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat hasilnya di luar dugaanmu. Hari ini Tuhan katakan, dengarlah akan sabdaku, lakukan,
kerjakan dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat hasilnya di luar dugaanmu. Inilah saat yang tepat untuk menanam, menabur di tanah yang gembur dan subur. Percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi, penuaian besar-besaran kau dapatkan dari Aku Tuhan Allahmu. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Aku berikan dalam hidupmu. Saudara, saya sudah katakan tadi, jangan negative thinking. Ya, tapi positive thinking. Jangan kalau orang yang gak suka saya, si Ling-Ling itu sekarang ngomong, nabur di tanah yang gembur, ya. Saudara dengar baik-baik kelanjutan firman-Nya, ya. Tuhan katakan, saya ulangi lagi ya, inilah saat yang tepat untuk menanam, untuk menabur di tanah yang gembur dan subur. Kenapa? Kalau tanahnya keras, tidak akan bertumbuh. Kalau tanahnya kering, berbatu-batu, nggak akan bertumbuh. Tetapi ketika tanahnya subur dan gembur, percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi, dan penuaian besar-besaran kau dapatkan dari Aku Tuhan Allahmu. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Aku berikan dalam hidup kalian. Dengar baik-baik. Ketika Anda melakukan seperti yang Tuhan katakan, ada berkat yang tidak terduga yang akan kalian dapatkan dari Aku Tuhan Allahmu. Ada berkat yang tidak terduga yang akan kalian dapatkan dari Aku Tuhan Allahmu. Ada keajaiban mujizatku terjadi dalam hidup kalian. Ada pemulihan dan kesembuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Ada pengangkatan dan promosi yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dengar baik-baik saudara. Ada kedudukan yang kalian dapatkan dari Aku Tuhan Allahmu dengan caraku yang ajaib. Ada persatuan kembali, ada keharmonisan kembali, ada kerjasama yang baik, bahkan ada kesepakatan yang menghasilkan buah yang manis, disertai kelimpahan yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir, ada pengangkatan. Ada rapture terjadi pada orang yang hidup benar, yang mendapatkan perkenananku. Dan Tuhan katakan, mari anak-anakku, mari menaburlah saat ini dengan segera. Ya, dengar firman baik-baik. Jangan saudara pikirannya, Cik Ling-Ling mata duitan. Ya, mulai ngomong nabur di tanah yang subur dan gembur. Ya, saudara, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan buat saudara. Saudara dengar baik-baik kata Tuhan. Dengar baik-baik. Lakukan, kerjakan dengan segenap hati. Maka engkau akan melihat hasilnya di luar dugaanmu. Ya, saya akan masuk lebih dalam menabur. Tuhan katakan inilah saatnya. Menaburlah. Saat ini juga dengan segera. Ya. Dengar baik-baik, Tuhan katakan yang pertama. Saudara, Tuhan kita itu kaya loh. Tuhan itu gak pernah mata duitan. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan kita mata duitan. Enggak. Ya, Tuhan kita itu kaya. Dan hari ini Tuhan mau engkau menabur. Segera nabur. Ya, Tuhan mau. Yang pertama, menaburlah kasih. Saudara, menaburlah kasih yang dari Aku Tuhan Allahmu, maka kasihku pun tercurah dalam hidupmu. Kasih Tuhan akan tercurah dalam hidup kalian. Dan Aku yang membuat orang-orang yang di sekelilingmu juga mengasihi engkau dengan kasih yang dari Aku Tuhan Allahmu. Hari ini, Tuhan mau kita menabur kasih kepada sesama kita, kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, kepada orang-orang yang mengecewakan hati kita, bahkan kepada orang-orang yang menorehkan luka di dalam hati kita. Tuhan katakan menaburlah kasih. Kasih Bapa ada di dalam dirimu. Dan Tuhan mau kasih ini juga kita berikan kepada orang lain. Hari ini yang Tuhan katakan bukan cuma menabur duitmu,
Kalau engkau pikirannya sudah negative thinking, ketika engkau mendengar apa yang saya sampaikan dari awal, pertama, engkau akan pikir, ciling-ling mata duitan, ujung-ujungnya duit. Saudara, duitmu tidak seberapa. Jangan sombong. Ya, Tuhan kita kaya. Mau duitmu banyak, kalau Tuhan bilang, hari ini kamu berangkat, masamu habis di dunia, berangkat saudara. Percuma rumahmu banyak, duitmu banyak, tidak bisa kau bawa. Ya, tetapi hari ini Tuhan kita yang kaya, Tuhan mengajarkan kepada kita, menaburlah kasih yang dari aku Tuhan Allahmu. Maka kata Tuhan, kasihku pun tercurah dalam hidupmu. Ketika kita menabur kasih kepada sesama kita, maka kasih Tuhan Yesus tercurah dalam hidup kita. Semakin hari kasih Tuhan semakin ada dalam diri kita. Dan kasih Tuhan itu yang akan membuat orang-orang di sekeliling kita juga mengasihi Anda. Ya. Dan yang kedua, Tuhan katakan, menaburlah kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hatimu. Saudara, menaburlah kasih dan pengampunan, kata Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, maka engkau pun akan mendapatkan kasih dan pengampunan yang dari aku, Tuhan Allahmu. Saudara, Yesus waktu disalib, di kayu salib, kiri kanannya ada penjahat yang juga disalib. Dan ketika penjahat yang satu berkata kepada Tuhan, ya, Lukas 23 ayat 42-43. Seorang penjahat itu berkata, Tuhan, ingatlah aku, kalau tidak salah begitu ya. Lukas 23 ayat 42 dan 43. Ketika seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, ya, yang satunya menghujat dia. Tetapi yang seorang lagi menegur, ayat 39. Lukas 23 ayat 39. Ya. Di sana dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, Yesus aja yang disalib, yang sudah kesakitan, itu masih bisa memberikan pengampunan dan kasihnya kepada penjahat yang di sebelah Yesus, yang dihukum di sebelah Yesus. Bahkan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku diam di dalam Firdaus. Hari ini Tuhan katakan, biarlah engkau belajar menabur kasih dan pengampunan. Kenapa? Karena Yesus Bapa kita adalah penuh dengan kasih. Dia sudah memberikan contoh kepada kita bahwa dia mengampuni dan mengasihi. Bahkan dia memberikan orang penjahat ini bisa bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, ketika engkau menabur kasih dan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatimu, yang mengecewakanmu, menjengkelkanmu, bahkan memporak-porandakan rumah tanggamu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, saya mau beritahu kepada engkau, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Pertolongan Tuhan itu tiba pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini,
Tuhan mau kita, percuma kita datang sama Tuhan, ya. Percuma kita kelihatannya beribadah luar biasa dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu terus beribadah. Tetapi ketika engkau beribadah, tetapi hatimu penuh dengan kedengkian, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan sakit hati, penuh dengan ya macam-macam, Anda sendiri tahu. Penuh dengan dendam, penuh dengan akar kepahitan. Saya mau bilang saudara, percuma. Ya, kasihan. Saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan katakan, Tuhan berikan kesempatan buat kita semua. Tuhan katakan, menaburlah dengan kasih dan pengampunan. Ya, ada orang telepon sama saya, Cik Ling tak dengar berita? Dengar. Cik Ling kok tidak bergeming? Lu ngapain saya harus marah? Enggak. Kenapa bisa tenang? Tenang, kenapa? Karena ada kasih Yesus di dalam hati saya. Tuhan katakan, menaburlah kasih dan pengampunan. Ketika kita menabur kasih dan pengampunan, saudara ingat baik-baik, pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan bela kita tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Tugas kita hanyalah mengampuni dan mengasihi. Ya. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, maka Tuhan katakan pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Saudara, Tuhan katakan pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Yaitu apa? Pemulihan mulai terjadi dalam hatimu. Dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam tutur katamu, dalam tingkah lakumu, perbuatanmu, perjalanan kehidupanmu akan mulai dipulihkan Tuhan, mulai dalam kebenaran, mulai hidup dalam kebenaran, mulai menginjakkan kaki, mulai pikiran berubah, semua berubah, mulai hidup di dalam kekudusan Tuhan. Otomatis ketika Anda sudah dalam kebenaran dan kekudusan, otomatis pemulihan itu sedang berjalan. Pemulihan terjadi dalam hidupmu dan kesembuhan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Ya, ketika hatimu sudah pulih, semuanya pulih, engkau bisa mengampuni dan mengasihi, engkau tetap dengan tenang apapun yang dikatakan orang, apapun yang difitnahkan orang, apapun yang diisukan orang, tidak perlu didengar. Tetap mengampuni dan mengasihi, tetap hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan Tuhan bersama Yesus. Sehingga Tuhan itu tahu dan Tuhan berkenan kepada engkau, maka mulai ada pemulihan. Pemulihan terjadi, mulai hati, pikiran, semuanya dipulihkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ketika pemulihan terjadi, hatimu benar di hadapan Tuhan, hatimu tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, maka ada pengangkatan kepada Tuhan, ada pengangkatan dan promosi yang dari aku Tuhan alami. Tuhan bisa angkat tinggikan dengan caranya yang ajaib. Tuhan bisa promosikan kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Saudara, ketika engkau tetap hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan engkau layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, membuat Tuhan itu berkenan. Dan Tuhan memberikan perkenanannya kepada engkau. Saya selalu berkata, Tuhan selalu memberikan perkenanan kepada orang benar. Dan perkenanan Tuhan akan mengubah hidupmu. Ya, dengan perkenanan Tuhan akan terjadi pemulihan dan kesembuhan. Yang kurus berubah jadi tambun. Saudara lihat co-host kita, saya kenal co-host kita kurus, sekarang jadi tambun. Kenapa? Dia mendapat perkenanan Tuhan, ya. Yang kekurangan, Tuhan bisa ubahkan berkelimpahan. Yang sakit, Tuhan bisa ubahkan sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang di bawah, Tuhan bisa angkat di atas dengan caranya yang ajaib. Dan ketika engkau semakin rendah hati, semakin hidup di dalam kebenaran, dalam koridornya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, dalam kebenaran, maka Tuhan akan angkat dan tinggikan, promosikan engkau dengan caranya yang ajaib. Ketika Tuhan angkat dan tinggikan engkau, promosikan Tuhan dengan caranya yang ajaib, tidak sampai di situ. Engkau tetap rendah hati, engkau tetap berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kedudukan, jabatan dengan caranya yang ajaib.
Kedudukan Tuhan itu banyak. Engkau bisa diangkat, ditinggikan jadi pengusaha yang sukses, yang luar biasa, yang kaya. Engkau bisa diangkat, ditinggikan jadi konglomerat, jadi pemilik real estate mungkin. Kalau yang dokter di sini banyak dokter, jadi dokter spesialis yang luar biasa, yang muda-muda Tuhan berikan cum laude. Mungkin diangkat jadi gubernur, jadi presiden, dan sebagainya. Yang anak Tuhan mungkin jadi duta besar Allah, jadi alat kemuliaan Allah yang handal, yang luar biasa. Saudara, kita lihat cerita firman Tuhan Yusuf. Yusuf orang yang dijual, yang dibuang ke dalam sumur, yang dijual, difitnah, masuk ke dalam penjara. Ketika dia masuk dalam penjara, habislah masa depannya. Tetapi Yesus itu luar biasa. Dia melihat hatimu. Ketika dia melihat hati Yusuf, ketika Yusuf terus hidup dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan, membuat Tuhan berkenan memberikan perkenanannya, dan tiba saatnya sudah lulus ujian, Tuhan angkat tinggikan Yusuf, Tuhan promosikan Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Hari ini saudara, apapun keadaanmu, Tuhan katakan menabur. Menaburlah kasih. Kasih Bapa ada dalam hatimu. Bapa kita itu kasih. Dan Bapa kita itu menyuruh kita menabur kasih, bukan menabur kesirik, kedengkian, bukan. Bukan menabur kekecewaan kepada orang lain, bukan. Tetapi menabur kasih. Dan yang kedua, menaburlah kasih dan pengampunan. Hari ini saya tidak tahu hati saudara, tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mau inilah saatnya, waktunya yang tepat, menaburlah kasih dan pengampunan kepada sesamamu, kepada orang yang menyakiti hatimu, kepada orang yang mengecewakanmu mungkin, yang memporak-porandakan rumah tanggamu, keluargamu, yang menjatuhkan engkau, yang memfitnah engkau, yang membuat engkau babak belur. Tuhan katakan tetap mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, ada pemulihan dalam hatimu, pikiranmu, tutur katamu, pandanganmu, apa yang kau perbuat, perjalananmu, semua ada pemulihan, ada kesembuhan. Ada pembelaan Tuhan tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau bisa itu, engkau berkemenangan. Tuhan akan angkat dan tinggikan engkau. Tuhan akan berikan kedudukan yang tidak terduga. Saudara, beberapa tahun yang silam, ya, sekitar 25 tahun yang lalu, ya, 25 tahun yang lalu, saya mengenal seorang bapak, ya, karena saya kontrak rumah dia, ya, saya kontrak rumah Bapak Marinir ini. Dia buka harga rumah itu 1 tahun 35 juta apa 30 juta. Dan saya lihat terus di koran, ini rumah setengah tahun kok udah laku-laku. Ya, karena saya asing dengan nama alamat itu. Kok udah laku-laku tiap hari masuk koran. Sudah setengah tahun saya ikuti berita di koran itu. Lalu saya coba, saya iseng karena saya butuh tempat kontrak kan. Saya telepon itu maklarnya, ya. Saya telepon waktu itu nggak tahu apa perusahaannya itu. Nah, ketika saya telepon, saya tanya, rumah itu di daerah mana? Lalu dia bilang, oh di daerah sini loh. Oh, saya lihat kebetulan ini tempatnya itu dekat gitu loh, ya, di tengah kota. Saya katakan, saya besok lihat ya. Kita janjian ketemu besok lihat. Nah, malamnya saya iseng-iseng saya lewat dulu. Saya mau lihat gitu. Dan saya lihat. Di tengah kegelapan kan, saya lihat itu malam, jam 9, jam 10 malam. Di tengah kegelapan saya lihat, rumah ini loh bagus, tinggi, bagus, putih. Kenapa nggak laku-laku? Ya. Lalu besoknya saya ketemu sama ini, maklarnya itu ya. Saya tanya, dia bilang harganya itu 30 atau 35 juta. Saya dengar harganya langsung saya mundur. Saya bilang, oh maaf saya nggak jadi. Loh kenapa? Saya nggak ada uang segitu. Budget saya 1 tahun 7.500.000 paling tinggi. Ya. Saya nggak mampu, saya bilang gitu. Tahun 25 tahun yang lalu, tahun 1990 lebih. 97 ya, 96, 97. Lalu orang itu berkata, Taci mau tawar harga berapa? Saya bilang saya paling berani 10 juta. Ya.
Langsung orangnya itu telepon sama pemiliknya. Dan pemiliknya itu bilang, suruh tambah lagi. Saya bilang, paling mahal saya berani 12,5. Karena saya lihat rumahnya bagus. Rumahnya tingkat 2, kamarnya 5, ya kan? Ada AC, ada, semuanya ada. Saya bilang, paling berani saya 12,5. Sudah tahu jawabnya apa bapaknya? 3 tahun ya? Saya bilang, oke, saya mau 3 tahun, tapi saya nggak bisa bayar langsung ya. Saya nggak punya uang, saya cicil. Dan orangnya oke. Sudah tahu. Saya nih heran, dari 30, 35 turun 12,5. Bisa dicicil lagi. Ya. Ketika saya deal harga, langsung bapaknya bilang, besok kita ketemuan Ling. Ya, kita ketemuan. Bapaknya turun loh. Dari waktu dari Jakarta dia turun ke Surabaya. Hanya untuk ketemu saya, untuk tekan kontrak itu. Nah, setelah ketemu, orangnya kan supel ya. Jadi kita ngobrolnya enak gitu. Saya nggak takut. Lalu dia katakan, kamu tahu nggak, Ling? Kenapa saya kasihkan? Ada orang tawar 25 juta, saya nggak kasih. Tetapi kamu 12,5 juta saya kasih. Tahu nggak kenapa? Saya bilang, nggak tahu kenapa. Dia bilang, karena yang jaga rumah ini cocok sama kamu. Makanya saya kasih. Saudara, karena bapak ini marinir kan, dia kan punya pegangan. Oh, saya cuma ulang, oh iya. Ya terima kasih kan udah dikasih. Saya tinggal di sana. Saudara, ketika saya tinggal di sana, ya saya tahu ada yang jaga di rumah itu. Tetapi ya saya diam aja sih. Lalu, nggak berapa lama, waktu saya berdoa, Tuhan perlihatkan kepada saya, dan saya telepon bapak itu, Pak, saya waktu berdoa, Tuhan perlihatkan ada kursi. Kursi itu bagus, Pak. Kursinya bagus, dari kayu, begitu ukuran, bagus. Dan Tuhan katakan kursi itu nanti bakal Bapak duduk di kursi itu. Saudara tahu dia jawab apa? Ling, doain saya ya. Oh iya, Pak. Udah. Nggak lama, setelah itu dia telepon saya. Berjalan beberapa waktu, dia telepon saya. Dia katakan begini, Ling, kamu tahu nggak? Saya benar-benar dapat kursi itu. Tapi bukan dapat yang pertama. Saya jadi wakil. Oh ya puji Tuhan toh Pak, jadi wakil. Ternyata dia jadi wakil Bupati Bantul. Ya. Dan saya pernah ke tempat dia di Bantul situ. Tempatnya besar, ya, luar biasa. Saudara, ini orang bukan anak Tuhan. Ini orang tetangga kita. Tetapi ketika saya sampaikan, dia dia respect itu, dan benar-benar terjadi. Orang dunia aja bisa terjadi, bisa dapat kedudukan jadi wakil Bupati Bantul. Apalagi saudara yang anak-anak Tuhan, ketika ada benar di hadapan Tuhan, ketika Anda berkenan di hadapan Tuhan, dan ketika Anda mendapat perkenanan yang dari Tuhan, masakan kita tidak akan mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan. Saudara, saya beritahu buat saudara, ketika engkau benar dan engkau mendapat perkenanan Tuhan, janji Tuhan ini benar-benar ya dan amin, dan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Tuhan katakan ada kedudukan yang kalian dapatkan dari aku Tuhan Allahmu dengan caraku yang ajaib. Dan Tuhan katakan yang selanjutnya, ada persatuan kembali, ada keharmonisan kembali, ada kerjasama yang baik, ada kesepakatan yang menghasilkan buah yang manis, disertai dengan kelimpahan yang dari aku Tuhan. Saudara, ketika engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau benar, engkau menabur kasih, menabur kasih dan pengampunan, dan engkau selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Pemulihan kesembuhan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu, mulai diangkat ditinggikan Tuhan. Sudah diangkat ditinggikan Tuhan, tetap rendah hati, tetap menjaga dirimu, perjalanan hidupmu dalam kebenaran Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan memberikan kedudukan yang kalian dapatkan dari aku dengan caraku yang ajaib. Dan Tuhan katakan ada persatuan kembali. Percaya ada persatuan kembali. Mungkin ada rumah tangga yang sudah berantakan. Percaya, imani, ada persatuan kembali. Ada keharmonisan kembali. Yalah mana sih bukan mana. Bentar, ini yang dengerin dari HP ini ya. Ya.
ada persatuan kembali, ada keharmonisan kembali. Imani, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan ada, Tuhan akan persatukan kembali, Tuhan akan berikan keharmonisan itu kembali dalam hidupmu, rumah tanggamu, keluarga. Dan ada kerjasama yang baik, ada kesepakatan yang baik yang menghasilkan buah yang manis. Ada kerjasama yang baik, ada kesepakatan yang terjadi yang menghasilkan buah yang manis yang bisa dirasakan oleh orang. Makan buahmu itu buahmu manis, jangan sampai orang makan buahmu kecut dan asam. Dan disertai kelimpahan yang dari Aku Tuhan Allah. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Disertai dengan kelimpahan. Selama ini kita diberkati Tuhan cukup-cukup, betul. Ada orang bersaksi pas perlu, Tuhan kirim tepat pada waktunya. Nggak ada beras bergumul, tiba-tiba ada beras Tuhan kirim melalui anak Tuhan. Ya, nggak bisa bayar uang sekolah, berdoa tiba-tiba Tuhan kirim itu berkat bisa bayar uang sekolah. Nggak ada jalan keluar, berdoa tiba-tiba Tuhan bantu, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini saudara, Tuhan mau engkau menghasilkan buah yang manis disertai kelimpahan. Ketika Anda mau diberkati dengan kelimpahan yang dari Tuhan, Anda pun harus menanam dan menabur, bukan? Jangan sampai kita jadi anak Tuhan, ya. Sudah dengar firman Tuhan, di sini nggak ada ya, tetapi yang ada sudah di luar, ya. Udah dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, dengar pesan-pesan Tuhan yang saya sampaikan, ya. Pesan Tuhan tiap Rebo, tiap Sabtu, Rebo, Sabtu disampaikan. Semua didengar, diaminkan, bahkan bersaksi. Penglihatan dari Cik Ling itu seperti melihat seperti film. Bahkan penglihatan dari Cik Ling, nubuatan dari Cik Ling itu tergenapi, terjadi dalam hidup saya. Luar biasa kesaksiannya. Melalui Zoom ini, Tuhan ubahkan saya, Tuhan buat saya yang tadinya mau berbuat tak baik jadi berubah. Ya, yang tadinya mau bunuh diri berubah. Luar biasa. Tetapi tiba-tiba berbalik menjadi luar biasanya, bukan main. Ya, berbalik menjadi sebuah hal-hal olok-olokan fitnahan yang tidak karu-karuan. Saudara, saya pikir, ada Tuhan, kok bisa? Saya menabur kasih, saya menyampaikan semua dengan kasih yang dari Tuhan, dan saya tidak menerima uang 1 rupiah pun. Selama berbulan-bulan saya tidak menerima uang 1 rupiah pun. Masih bisa berbuat yang tidak baik, masih bisa memfitnah yang tidak baik, masih bisa berkata-kata yang tidak baik. Saudara, ketika hal itu terjadi, Tuhan katakan apa? Anakku, aku sangat mengasihi engkau. Terus mengucap syukur dalam segala hal, terus menabur kasih dan pengampunan. Saudara tahu, ketika saya dengar apa yang Tuhan katakan, ketika saya belajar menabur kasih dan pengampunan, hari ini saudara lihat saya tetap sejahtera. Hari ini saudara lihat tetap sehat. Saya tetap bersukacita. Kenapa? Karena saya tahu Tuhanku adalah pembelaku yang luar biasa. Dia akan membela aku. Kalau saya tidak benar, Tuhan akan tampar saya, Tuhan akan tegur saya. Tetapi kalau saya benar, saya tidak takut. Saya akan berjalan bersama Tuhan. Dan saya belajar. Ya, saya percaya apa yang Tuhan katakan ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Dan hari ini saya mau beritahukan kepada saudara. Ketika engkau bisa melakukan semuanya, buahmu, engkau akan menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis yang bisa dirasakan oleh semua orang. Orang yang akan makan buahmu itu merasa tentram, merasa damai. Aduh, rasanya kalau dekat itu senang. Kalau nggak telepon itu kangen. Nggak enak rasanya kalau nggak telepon. Ya. Kenapa? Karena buahmu manis. Dan Tuhan katakan disertai kelimpahan yang dari Aku Tuhan Allah. Hari ini saya beritahukan pada saudara, belajarlah menabur di tanah yang subur. Belajarlah menabur sesuai yang Tuhan mau. Maka taburanmu tidak pernah sia-sia. Ya, ketika engkau ingin makan buah mangga, apakah engkau tidak akan menanam buah mangga, kecuali engkau beli. Engkau beli, engkau juga harus bayar, keluar duit, bukan?
Nah, tetapi Tuhan katakan, belajarlah menabur. Ketika engkau menabur, memberikan yang terbaik kepada aku Tuhan Allahmu, di tanah yang subur, di tanah yang gebur, maka taburanmu tidak akan salah. Dan engkau akan menuai hasilnya luar biasa. Ialah mainas dengan caraku yang ajaib, kata Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan katakan, ketika engkau benar, ada pengangkatan terjadi, ada rapture terjadi dalam hidup orang benar yang mendapatkan perkenananku. Saudara, hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Ialah mainas. Dan Tuhan suruh saya menyampaikan ini buat saudara. Karena Tuhan mau saudara semua mendapat pemulihan, mendapat kesembuhan yang dari Tuhan, dengan cara Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup saudara ketika engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, yang saya mau tekankan di sini ada persatuan kembali, ada keharmonisan kembali, ada kerjasama yang baik, ada kesepakatan yang menghasilkan buah yang manis disertai kelimpahan. Ada kesepakatan, ada persatuan kembali suami istri, ada persatuan kembali dengan musuh-musuhmu, dengan kolega-kolegamu, ya, dan akan terjalin lagi kerjasama yang baik. Terjadi lagi kerjasama yang baik, ada kesepakatan, dan hasilnya luar biasa di luar dugaanmu. Saudara, percayalah ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau percaya dan engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ulurkanlah tanganmu. Firman Tuhan katakan tadi, ulurkanlah tanganmu. Matius 12 ayat 13. Tuhan katakan, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau mengulurkan tanganmu kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku mau. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau. Dan Tuhan katakan, hari ini juga, pulihlah tanganmu menjadi sehat seperti tanganmu yang lain. Hari ini Tuhan akan berkata, aku yang memulihkan engkau, aku yang menyembuhkan engkau, sehat seperti yang lalu, sehat walafiat seperti semula. Saudara, hari ini Tuhan mau kita mengulurkan tanganmu, ya. Tuhan mau menyembuhkan engkau. Apapun yang menjadi masalahmu, persoalanmu, dosamu, Tuhan tidak pernah melihat. Yang Tuhan mau kita datang kepada Dia, mengulurkan tangan, minta ampun, mengampuni, mengasihi, menabur kasih, menabur pengampunan, ya, kasih Bapa yang kau terima dari Bapa, salurkan, taburkan kepada sesamamu, kepada orang yang mengecewakan, menyakiti engkau. Ketika kau bisa mengampuni, mengasihi, pemulihan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu. Pemulihan terjadi mulai dari hatimu, ya, hatimu, pikiranmu, matamu, ucapanmu, tindakanmu, perjalananmu. Ada kesembuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Dan ada pengangkatan, ada promosi Tuhan yang luar biasa yang tidak kita duga. Ada kedudukan yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau orang dunia aja, orang seberang, Tuhan bisa beri kedudukan, apalagi kita anak Tuhan. Tuhan bisa berikan kedudukan yang luar biasa. Ya, mungkin kau jadi konglomerat, mungkin kau jadi gubernur, kau jadi presiden. Tuhan itu bisa kok dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan katakan akan ada persatuan kembali. Ada keharmonisan kembali, ada kerjasama yang baik kembali, ada berkat, ada kesepakatan yang menghasilkan buah yang manis rasanya, dan disertai dengan kelimpahan. Ketika engkau benar,
engkau tetap dalam kebenaran, engkau tetap mendapat perkenanan Tuhan, maka yang terakhir ada pengangkatan, ada rapture terjadi. Engkau tidak usah mengalami malapetaka dunia, tetapi engkau mengalami rapture bersama Tuhan. Enak bukan? Pilihan ada di dalam tangan saudara. Iya. Hari ini saya mau ajarkan buat saudara, janganlah kita selalu menghakimi sesama kita. Karena apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Anda menghakimi orang lain, itu akan terjadi, dihakimkan kepada Anda sendiri. Anda menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Anda menabur kejahatan, Anda akan menuai kejahatan. Ya, ketika Anda menabur doa, Anda akan menuai jawaban doa. Benar? Anda menabur kasih Bapa tercurah dalam hidupmu. Anda menabur kasih dan pengampunan kepada sesamamu. Anda pun dikasih Tuhan dan diampuni Tuhan dari segala kesalahan dan dosa-dosamu. Saudara, orang seberang, saya pernah pergi ke teman saya orang seberang. Saya lihat dia pasang itu bigura, ya. Di sana ditulis bahasa Jawa. Uang sing nanem ya, sing nanem itu ngunduh. Nanam ngunduh artinya menabur dan menuai. Saudara, hari ini apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya hanya mau memberitahukan pada saudara, ya, hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tabur dengan ucapan kita, itu akan kita tuai dengan cara Tuhan. Ya, hari ini mari saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Waktu saya dapat firman Tuhan ini pertama dari Tuhan, ketika Tuhan berkata inilah saat yang tepat untuk menanam, menabur di tanah yang gembur dan subur, saya langsung saya bilang, Tuhan, Engkau suruh saya ngomong ini Tuhan, nanti apa pikiran orang? Pasti negatif thinking, cilingling, ngomong ujung-ujungnya duit, ya. Saya tidak mau. Tuhan katakan, jangan negatif thinking. Lalu saya dengar lagi Tuhan ngomong. Ternyata yang suruh Tuhan, yang Tuhan suruh adalah menabur kasih. Menabur kasih dan pengampunan. Dan Tuhan katakan apa? Tuhan itu kaya kok. Tuhan tidak perlu uang kita. Kita yang perlu Tuhan. Kenapa? Dia sumber keuangan kita. Dia sumber kehidupan kita. Kalau dia tidak memberikan kehidupan kepada kita, mau seberapa uangmu, hari ini Tuhan katakan, habis kontrakmu di dunia. Berangkat pulang. Pulang, saudara. Ya, ada di antara teman-teman Zoom kita yang telepon saya dari kemarin. Ya, telepon saya, dia cuma bilang, Cik Ling doain. Ini ada teman saya, keluarganya sakit. Sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Doain, maksudnya keluarganya, kalau memang Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau memang mau berangkat, dia berangkat. Karena sudah berbulan-bulan. Sudah habis biaya banyak. Saudara, Tuhan katakan, Tuhan cuma jawab. Sampaikan. Suruh dia minta ampun, mengampuni dan mengasihi, nanti berangkat karena sudah waktunya berangkat. Saudara, pagi tadi saya terima telepon, Cik Ling terima kasih, orangnya sudah pulang, sudah berangkat. Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, Dia Maha Tahu. Saya tidak tahu hati saudara, saya tidak tahu masa depan saudara, saya tidak tahu jalan hidup saudara, saya tidak tahu jalan pikiran saudara, saya tidak tahu semuanya, tapi Tuhan tahu. Tadi saya menyampaikan pesan Tuhan buat anak Tuhan di sini, Abraham Albert, ya. Saya nggak tahu. Tuhan perlihatkan dia sedang jalan di sebuah terowongan. Sampai di terowongan itu kan dibuka begitu, Tuhan bilang, aku berikan terobosan terjadi dalam hidupmu sehingga dia bisa keluar dari terowongan itu. Ketika dia keluar, tutup lagi itu pintu terowongannya. Dan saya lihat, Tuhan, di mana ini kok bagus sekali tempatnya. Ya, itu di surga begitu, bagus sekali tempatnya. Lain seperti yang saya lihat di dunia. Dan tiba-tiba Tuhan perlihatkan di sana banyak sekali organ-organ tubuh manusia. Saya tanya, Tuhan, itu apa? Itu ada jantung, itu ada hati, ada semua di situ. Macam-macam.
Dan Tuhan katakan, suruh anak ini mempertingkat, memperdalam ilmunya. Dan ketika dia membutuhkan organ-organ itu, mungkin pasiennya membutuhkan organ itu, Tuhan katakan, aku akan berikan organ itu. Saudara, lihat, kita nggak tahu. Mungkin Bapak Abraham Albert juga nggak tahu masa depannya. Dia pikir, saya sudah dengan profesi saya ini. Tetapi Tuhan katakan, gali lagi, pertingkatkan lagi. Karena engkau akan lebih meluas lagi, ada organ tubuh yang Tuhan sediakan. Artinya, dengan profesinya sebagai dokter, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dia akan menjadi dokter yang luar biasa, bukan dokter biasa. Saudara, hari ini, ketika engkau dengar apa yang Tuhan katakan, dan ketika engkau melakukan sesuai yang Tuhan mau, saya percaya keajaiban mujizat terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu. Ya, ingat, menaburlah di tanah yang gembur dan subur, engkau akan melihat hasilnya luar biasa, di luar dugaan. Ya, dan jangan selalu negative thinking, tetapi kita belajar positive thinking. Ya, kalau ada orang ngomong gitu, aduh ini ujung-ujungnya duit, jangan saudara. Kalau Anda ingin diberkati berkelimpahan, Anda menabur duit, Anda juga menuai duit. Amin. Anda menabur doa, Anda menuai jawaban doa. Anda menabur kasih, Anda menuai kasih Tuhan tercurah dalam hidup saudara. Bahkan Tuhan akan buat orang-orang yang di sekelilingmu, di sekitarmu akan mengasihi engkau. Sama seperti engkau mengasihi Bapa. Ya. Dan ketika engkau menabur kasih dan pengampunan, maka engkau pun akan mendapatkan kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Ya, bahkan Tuhan katakan engkau juga akan mendapatkan kasih dari orang-orang di sekitarmu. Yang terutama Tuhan katakan, menaburlah kasih dan pengampunan kepada orang yang sudah mengecewakan engkau, menyakiti hatimu, menjengkelkan, ya, memporak-porandakan hidupmu, mungkin keluargamu dan sebagainya. Tetap mengampuni dan mengasihi. Engkau akan menuai jawabannya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tiba pada waktunya Tuhan yang beracara. Saudara, kalau kita menabur yang jahat, ya, ketika kita selalu menabur kejahatan, kejelekan, ya, yang tidak benar, ingat, firman Tuhan terakhir saya akan sampaikan, ingat, saudara baca 1 Tawari 16 ayat 22. Ya. 1 Tawari ini disampaikan oleh Bapak Gembala Stephen Moses kemarin, ya. 1 Tawari 16 ayat 22. Ya. 1 Tawari 16 ayat 22. Di sana dikatakan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudara, saya diajar Tuhan, apapun orang mau berkata, apapun orang mau berkata, ketika kita benar, maka penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Kenapa, saudara? Karena pembelaan Tuhan itu luar biasa, dan saya percaya ketika pembelaan Tuhan itu terjadi, ya, luar biasa berkemenangan. Tetapi yang menjadi kesedihan saya, yang menjadi doa saya, kasihan orang-orang yang tidak mengerti. Akhirnya mereka kalau murka Tuhan datang, celaka, saudara. Ya, saya pernah sampaikan seperti waktu hambanya itu Bapak Gembala Wilson berkata, semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan itu pembela kita yang luar biasa, yang agung. Dia bisa membela kita, dia bisa menegur dengan halus, tapi bisa dengan keras. Api murka Tuhan itu ada dua, api kemuliaan dan api murka Tuhan. Saudara, saya berdoa, biarlah kita semua jadi anak Tuhan yang benar, supaya janji Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidupmu.
Dan ketika engkau hari ini dengar firman Tuhan, lakukan seperti yang Tuhan mau Anda lakukan. Menaburlah di tanah yang subur dan gembur. Karena inilah waktunya engkau akan menuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan kepada engkau. Saat inilah saatnya engkau menabur. Saat inilah saatnya engkau mengulurkan tanganmu supaya pemulihan terjadi, sehat kembali. Ya, saat inilah taburlah semua yang sudah saya sampaikan. Taburlah kasih dan pengampunan. Kalau engkau ingin menuai yang lain, engkau ingin menuai diberkati berkelimpahan, otomatis engkau juga menabur di dalam ladang Tuhan, di pekerjaan Tuhan. Ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya, jadi saudara, saya sudah sampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan buat saudara. Tinggal saudara terima, saudara dengar, saudara simpan dalam hati. Alangkah indahnya ketika saudara melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan saudara akan menuai hasilnya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara, mari. Ialah mainasyinikana mainaskan. Kita mau datang kepada Tuhan. Ya, ialah mainasyinikana mainaskan. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, mulai hari ini saya mau belajar jadi anakmu yang benar. Saya mau belajar jadi anakmu yang hidup di dalam kebenaranmu, yang hidup di dalam koridormu Tuhan. Kekudusanmu supaya aku layak dan berkenan di hadapanmu. Dan saya mau belajar mengulurkan tanganku Tuhan, supaya keajaiban mujizat terjadi Tuhan. Ialah mainasyin karena mainaskan. Dan saya ajak saudara datang menghadap hadirat Tuhan. Ya, berdoa masing-masing. Katakan kepada Tuhan, ya, tidak usah ngomong sama saya, tetapi ngomong sama Tuhan langsung, saudara. Ketika Anda berkata kepada Tuhan langsung, Anda pun akan melihat hasilnya luar biasa. Ialah mainasyinikana mainaskan. Shalom saudara, saya akan berikan kesempatan 2 orang aja bersaksi, ya. Saya persilakan yang mau bersaksi. Saya Ai. Ya, siapa? Lani Ai. Oh, Lani, ya, saya persilakan. Saya mau kesaksian mengenai firman Tuhan yang Ai sampaikan tadi. Ya. Bentar aja Ai ya. Ya. Memang saudara ya, apa yang firman katakan tadi memang benar terjadi dalam kehidupan saya. Pada waktu kalau kita menabur kebaikan ya, ini kebaikan dulu ya, nanti uangnya nanti. Kalau kita menabur kebaikan kayak beberapa tahun yang lalu kan saya nganterkan teman ada yang bikin KTP, bikin SIM, saya tolongi dia, saya antarkan tanpa bayar loh, gratis. Saya antarkan ke tempatnya, sampai ngambilnya juga saya antarkan, dan itu kan saya istilahnya menabur kebaikan ya, iya. Ya. Nah, itu ternyata barusan ini kan anak saya 17 tahun, lalu anak saya mau bikin KTP tapi saya belum sempat nganterkan gitu loh, soalnya masih repot ya. Lalu ditawari sama temennya itu diantarkan sama orang tuanya. Saya sampai baru saya ingat, oh iya, seperti yang khotbah dulu, saya baru tadi ingat, kalau kita orang tua menabur kebaikan, anak kita ini dikasih kebaikan juga sama Tuhan. Jadi istilahnya kita menuai gitu. Tadi saya baru ingat waktu khotbah. Lalu yang kedua, pada saat kita menabur uang gitu ya, menabur uang ya, saya ngasih siapa gitu ya. Nah, itu saya rasakan menuainya di anak juga. Anak saya tuh yang tempoh hari pernah sakit ya, dia bilang sama temennya, aku sakit gitu. Temennya itu pada ngirim makanan naik ke rumah saya buat anak saya, tapi anak saya bilang sama temennya, saya nggak bisa sekolah sakit. Nah, temen-temennya itu bisa kirim makanan, entah itu pangsit, entah apa dan sebagainya. Nah, itu saya pikir kok tumben ya ada anak-anak itu kirim-kirim makanan, iya toh. Kan jarang ya kok anak itu kirim makanan ke temennya ya kan, iya. Tapi di situ saya baru ingat waktu khotbah, oh iya, kalau kita menabur apa gitu kebaikan, perhatian, nanti anak cucu kita itu akan menerimanya, menuai gitu. Dan itu
saya sudah dapatkan, saya rasakan, oh jadi kalau saudara menabur hari ini bukan besok itu kita menuai enggak ya, kayak pohon mangga kita tanam hari ini, nanti berapa tahun itu pohonnya tuh baru tumbuh, bukan kita menabur sekarang lalu tumbuh itu enggak, itu taburan kita yang dulu-dulu, baru tumbuhnya tuh ya baru sekarang ini. Dan saya rasakan bahwa semua itu anak-anak saya telah menerimanya, apa yang saya tabur itu anak-anak saya yang menikmati gitu. Jadi saya menabur buat teman-teman apa itu semua anak-anak itu yang menikmatinya, dan benar apa yang sampaikan tadi, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Ibu Lani Francisca, ya, kesaksiannya luar biasa, maju terus, menabur terus kebaikan, kasih pengampunan, ya kan? Juga menabur buat pekerjaan Tuhan, engkau akan lihat hasilnya semakin luar biasa, ya. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Lani Francisca sekeluarga. Amin. Saya Jililing. Amin. Iya, Ibu Lili, Deborah Lili. Shalom semuanya. Kalau kita perhatikan ya, setiap kali kita didoakan, itu sering ada kalimat layani aku atau perhatikan pekerjaanku, layani pekerjaanku. Nah, di dalam doa untuk saya, seringkali Tuhan katakan perhatikan pekerjaanku, doakan pekerjaanku. Dan saya menanggapi itu. Saya bilang, Tuhan, aku mau berdoa untuk pelayanan di Zoom ini. Aku mau serius. Kemudian setelah pasca itu saya ambil doa puasa khusus untuk PD ini. Nah, tanggal 24 pagi, setelah saya komitmen itu ya, saya sama Tuhan dibangunkan kadang jam 2 kurang. Kadang jam 2 lebih sedikit. Selalu di sekitaran itu. Tanggal 24 pagi itu waktu saya bersyafaat untuk PD Zoom ini, tiba-tiba Roh Kudus bilang, patahkan roh santet. Saya kaget, santet Tuhan? Sopo Tuhan? Siapa dan untuk siapa? Tapi maaf, saya tidak akan sebutkan ya, karena saya tidak diperintahkan untuk mengatakan. Kemudian tanggal 26 itu hari Selasa pagi, kemarin pagi. Itu saya waktu berdoa untuk Zoom ini, saya bilang gini, Tuhan, yang saya amati itu ada banyak yang hanya keluar masuk. Saya tidak tahu apa motivasi setiap orang yang ikut di BD, sekalipun itu setia rajin, saya tidak tahu. Saya berdoa, saya minta Tuhan menguduskan. Saya minta setiap orang itu ditanam supaya mereka bisa bertumbuh dan berbuah. Dan pada waktu harus pulang, itu sudah dalam keadaan selamat. Tapi tiba-tiba saya dengar suara Tuhan, suaranya tegas, berwibawa. Dan itu Tuhan datang sebagai raja ya. Kalau sebagai raja, dia akan pakai otoritasnya. Firman-Nya bilang gini, jika aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ada kan firman-Nya, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Nah, kemudian saya kembali berdoa, Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu untuk orang yang selama ini melakukan kejahatan, memfitnah, mengata-ngatai, dengan berani mengata-ngatai hamba Tuhan. Saya minta belas kasihan untuk mereka.
Tapi kemudian Tuhan bilang begini, proses penampian terus terjadi. Artinya apa? Artinya memang harus terjadi, orang itu keluar dan masuk. Dan Tuhan memberikan saya gambaran, penampian itu seperti orang nampi gabah. Kalau orang desa pasti tahu ya, pakai tampa itu, padi itu ditampeni gitu ya. Dan yang tidak ada isinya, itu akan terlempar. Nah, kemudian itu hari Selasa ya. Lalu bentar, saya lihat kalender ya. Lalu 25-nya, saya kelewatan ya. Tanggal 25 itu Tuhan bicara soal santet lagi. Soal pintu masuk orang bisa kena santet. Salah satunya adalah merokok. Kenapa merokok itu bisa kemasukan? Karena merokok itu merusak tubuh. Di sini banyak dokter ya. Dokter tahu ya, bahkan iklan rokok itu menulis jelas, merokok itu merusak ibu yang janin, kemudian menimbulkan kanker dan lain sebagainya. Firman Tuhan yang lain berkata, tubuh kita itu adalah bait Allah. Barang siapa menghancurkan, aku akan menghancurkan. Firman Tuhan bilang begitu. Nah, kemudian yang tadi pagi itu Tuhan kembali ngomong soal santet. Ini Tuhan tadi bicara tentang sasarannya siapa. Nah, berarti sudah 3 kali. Saya hari ini menyampaikan ya, jangan pernah main-main dengan kuasa gelap. Saya dulu juga pernah disantet beberapa kali. Dan Tuhan menolong saya. Kalau saudara main-main, seperti yang Taci itu tadi katakan ya, anak keturunanmu, firman Tuhan bilang, orang yang berbuat jahat kepadaku, itu akan dibalaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi sampai buyutmu nanti akan nanggung kejahatanmu. Kalau saudara main-main dengan kuasa gelap ini, berhenti, bertobat, mumpung masih ada waktu. Kita tidak tahu kapan mati. Jangan ngomong karena masih muda. Terus saudara, oh aku sesuwidowo. Tidak bisa. Saya punya teman ya, suaminya mati kenapa? Bukan kena kanker, makan keselak mati. Jadi jarak antara mati dan hidup itu sangat tipis. Malam tidur, besok pagi dia bisa bangun. Sebab itu, mulailah hidup dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu hargai kemauan kita. Kalau kita tidak sanggup, Tuhan tolong saya. Yang sudah kadung kecegur, ya bertobat, minta ampun ya. Sekian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Deborah Lili, kesaksiannya yang luar biasa. Ya, biarlah semua kita yang sudah dengar, Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenarannya. Ya, kita sudah kenal firman Tuhan, biarlah kita tetap menjaga supaya perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, supaya kita nggak sampai terkena hal-hal yang tidak baik, begitu ya. Ini ada Ibu Lindawati Sutikno mau bersaksi ya, Lindawati Sutikno ya. Oke, saya persilakan. Halo teman-teman, saya diberkati ya melalui semua ini. Dari pertama sampai hari ini, firman itu sederhana, tapi firman itu menancap ya di hati dan pikiran saya, dan saya lakukan ya menjadi pelaku firman Tuhan.
terima kasih ini yang sudah membimbing saya, dan kerohanian saya semakin hari itu semakin bertumbuh seperti ditanam di tepi air berbuah. Dan kesaksian kedua itu, kalau Tuhan mengizinkan saya melewati sakit penyakit selama 6 tahun ini, saya baru mengerti melalui sakit penyakit ini Tuhan itu dapat merubah karakter saya yang jelek ya menjadi baik, dan saya mengucap syukur saya bisa dapat merasakan Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan Roh Kudus yang telah memimpin saya melewati badai itu, ombak yang besar menerjang dan dapur perapian ya. Saya sedang pergi, tapi dari situ saya tahu bahwa nanti suatu hari saat saya pasti akan menjadi bencana yang indah, dan mengucap syukur pada Tuhan kalau selama ini ya melalui badai itu, ombak, melalui gua singa, melalui gua dapat perapian, saya dapat merasakan Tuhan di dalam hal masa Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Tiap hari Tuhan itu memberikan saya kekuatan, ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Cara manusia tidak mungkin, tapi bersama Tuhan itu yang saya dapatkan, meskipun saya sedang diproses, tapi saya itu tenang, saya tidak merasakan apa-apa. Itulah Tuhan kita yang hidup. Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, Ibu Lindawati Sutikno, Tuhan sayang sama Anda, ya kan? Terus maju, terus mengucap syukur, ya, terus melekat sama Tuhan, semakin kuat, semakin luar biasa nanti, ya. Tuhan mau pakai menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Percaya, berjalan bersama Tuhan, engkau akan cakap melalui segala perkara dan pasti keluar sebagai seorang pemenang, ya. Maju terus, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Halo Mi. Ya. Halo Mi. Mau bersaksi, oke. Terakhir ya. Ya. Shalom semuanya yang ada di Zoom. Saya mau bersaksi beberapa hari yang lalu ini, beberapa hari yang ada 3 harian ya. Saya kan nggak ikut Zoom ya, nggak ikut Zoom. Terus Mami tuh cari saya. Loh mana? Wong kita kan kok nggak ada. Ya saya ini sakit ya, sakit tiba-tiba tuh sakit. Malamnya tengah malam sakit saya itu ma itu nggak tahu ya apa, terus muta, terus akhirnya terus wah sampai kayak nggak tidur gitu ya. Nah malah gitu saya besok itu ke rumah sakit, terus itu saya diperiksa, terus memang ada ya ada sedikit gitu loh ya. Terus mari gitu, terus saya minta tolong sama Mami, saya didoakan di HP, saya minta tolong, terus didoakan. Sebentar loh saudara, nggak lama loh, didoakan kira-kira saya doakan Mami itu apa siang, nggak salah siang apa sore, nggak salah, ada berapa jam tok loh, baru sembuh tuh saudara.
sembuh, mas saya langsung nggak sakit. Ya kemarin belum didoakan tuh kalau makan muntah, jadi nggak bisa terima barang makanan. Nah terus begitu, terus saya saya didoakan, terus saya sembuh ini karena ya memang dari Tuhan ya, mukjizat memang mami dipakai Tuhan, mukjizat Tuhan, terus saya sembuh sampai sekarang ini saya makan. Nah karena apa kok saya ini setiap Zoom kenapa kok saya setelah firman keluar ya, setelah firman dengar firman keluar tuh mundur ya, itu bukan saya mundur, saya itu kan di rumah kan ada ruang doa ya, saya dulu buka persekutuan ada ruang doa. Nah kalau setiap mami ada Zoom saya mesti naik ke atas itu doa terus, jadi mari saya rungokno mami firman ya, terus saya mundur toh, keluar terus saya mari doa, terus mari tak lihat biar apa enggak, ternyata Zoomnya memang belum biar, soalnya mami kalau biar kan lama ya, jam-jaman toh. Nah mari itu saya tak tinggal, aku kan ngantuk, tak tinggal tidur, terus kemarin besok saya tak tekuni, gimana sampai jam berapa mi Zoomnya mi, gini itu. Nah itu saudara saya ikut buling lama, ikut mami itu lama, masih ikut PD-nya ya lama, mami pindah mana ikut, jadi saya ini tahu tempatnya satu-satunya PD itu saudara. Nah, makanya saudara yang ada di Zoom harus doakan Zoomnya mami dan juga kesehatannya mami, dan juga semuanya pokoknya pelayanannya, dan juga host kita Andi juga itu doakan supaya dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan ya, yang takut akan Tuhan jodohnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kesaksian saya malam ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Percayalah, Tuhan menyertai, Tuhan yang sudah menyembuhkan. Banyak berdoa terus. Amin. Dan Tuhan sendiri yang akan memakai semakin luar biasa ya. Ya. Tadi saudara melihat mungkin tayangan dari co-host kita, ya, di mana di sana ditulis hari Rabu Zoom kita pukul 4, ya. Hari Kamis pukul 7 pujian penyembahan. Hari Sabtu jam 4 kembali. Lalu di sana ada tulisan lagi, kalau mau didoain apa sharing bisa hubungin nomor telepon yang ada di situ, dan juga tercantum nomor rekening ya. Saya selama ini tidak pernah mencantumkan nomor rekening karena saya melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ada seorang anak muda yang telepon saya ya. Anak muda ini, saya bilang anak muda karena dia belum menikah ya. Dia kritis sekali. Dia telepon sama saya. Dia berkata sama saya begini, Ibu Ning, kenapa tidak mencantumkan nomor rekening Ibu? Kalau saya ingin menabur, saya tidak tahu, dan saya harus bertanya kepada Ibu, bukan? Dia bilang begitu. Saya bilang, iya, saya selama ini tidak pernah mencantumkan nomor rekening saya, ya, karena saya selama ini melayani dengan tulus, dan saya tidak, pokoknya saya dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu dia berkata begini, Ibu Ling nggak boleh begitu. Kenapa? Selama ini Ibu Ling selalu, mungkin Ibu Ling menabur, Ibu Ling yang menabur, sehingga Ibu Ling yang menuai berkat dan berkat. Sedangkan kita ini, saya juga ingin menabur buat pekerjaan Tuhan, supaya saya juga diberkati Tuhan. Dia berkata begitu.
Ibu Lingling harus mencantumkan nomor rekening. Saya bilang, kalau saya mencantumkan nomor rekening, apa kata orang? Nanti kata orang ujung-ujungnya duit dan duit dan duit. Dia berkata, enggak. Dia bilang, karena kita ini kalau tak mau tanya, ya kalau mungkin orang yang di atas, mereka enggak sungkan tanya Ibu Lingling. Tetapi kalau kita yang ada di bawah-bawah ini, kita kalau mau tanya sama Bu Lingling, kita malu, kita sungkan. Ya, karena dia katakan begini, kalau melihat dari penampilan Ibu Lingling, sepertinya Ibu Lingling kan sudah cukup, dia bilang begitu. Tetapi, jadi membuat kita itu sungkan, mau tanya sama Bu Lingling. Tetapi, Bu Lingling kan juga memerlukan, dia bilang. Bu Lingling memang melayani kita semuanya itu dengan gratis. Tapi Bu Lingling juga memerlukan kan, bayar listriknya, bayar kuotanya, ya, bayar langganannya. Dia katakan macam-macam. Saudara, lalu saya katakan, oke, saya akan tulis nomor rekeningnya, ya, dan saya berharap Bapak Ibu setelah melihat tulisan ini jangan berasumsi yang jelek. Makanya saya tulis di bawah itu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menabur buat kemuliaan Tuhan dan buat pekerjaan Tuhan bisa disalurkan itu. Dan saya katakan menaburlah dengan sukacita, jangan dengan terpaksa, sehingga berkat Tuhan itu tercurah berlimpah dalam hidupmu dan keluargamu. Saya tidak mau Anda karena melihat tayangan ini lalu Anda terpaksa menabur, enggak. Anda tidak menabur pun saya tidak apa-apa. Ya, saya selalu setiap kali saya selalu mendoakan. Yang masuk dari Zoom ini mulai awal sampai hari ini pun, yang tidak menabur pun saya tetap mendoakan. Karena saya melayani saudara dengan tulus ikhlas, dan saya melayani dengan segenap hati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan ada juga yang tanya sama saya, Zoom-nya kapan ada? Zoom-nya kapan ada? Nah, sekarang hari ini saya berikan pengumumannya. Saudara bisa lihat itu setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu, linknya tetap sama. Ya. Jadi kalau saya mungkin lupa atau kelewatan, saudara tetap bisa masuk dengan link yang sama. Ya. Itu dari saya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati semuanya. Kita kembali lagi, saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi nggak usah sungkan, tetap berjalan seperti biasa, saya melayani dengan segenap hati. Ya, Jiling, sorry, mau nambahin sebentar. Ya, silakan. Maksudnya saudara-saudara tujuannya untuk membantu meringankan Ciling ini untuk tidak share. Soalnya kan share itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Cukup sekian itu aja. Jadi tolong diperhatikan kalau misalnya ada perubahan pasti Ciling ini akan memberitahukan. Tapi kalau untuk setiap hari Rabu, Sabtu dan Kamis malam pujian penyembahan itu tetap. Kecuali ada perubahan. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan dapat kohasini ya. Sebab dia lihat saya kalau itu share itu ya, satu HP itu saya share kan 5 toh, 6 jam saudara satu HP. Yang satunya lagi itu nggak keburu nge-share. Nah, itu ya. Makanya saya ini tadi ditayangkan, saudara ingat-ingat, mungkin ada yang kelolosan, tetap pakai link yang itu, tetap link yang sama, ya. Yuk, kita mulai lagi ya. Ya, lamanya semua berdoa, semua penuh Roh Kudus ya. Ya, lamanya sirika namanya.